미국은 기술팀 금방 만나자. Yuhuhuhuhu, kembali lagi di Cinema Channel Project. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Film yang akan kita bahas atau ceritanya berjudul Jung-e. Dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Sang Ho Yeon. Para pemainnya ada Kang So Yoon sebagai Yoon Se Yoon, Kim Yoon Jo sebagai Yoon Jung Yi, Ryo Byung So sebagai Kim Sang Hon. Berlatar belakang abad ke-22, bumi yang tidak bisa dihuni karena perubahan iklim yang mengakibatkan permukaan laut meninggi. Manusia membuat penampungan di luar angkasa. Terdapat lebih dari 80 penampungan yang dibuat. Beberapa penampungan mendeklarasikan sebagai Republik Adrian. Karena hal itu terjadi perang dengan sekutu. Yoon Jung Yi merupakan pimpinan sekutu yang dianggap sebagai pahlawan yang gugur di misi terakhirnya. Data otaknya dikloning untuk membuat kecerdasan buatan yang berguna untuk menjadikan tentara perang. Proyek itu diberi nama Jung-e. Film ini sebagai mengenang mendiang Kang So Yoon yang telah meninggal tahun 2022. Di abad ke-22, manusia memutuskan untuk pindah ke luar angkasa. Setelah permukaan laut meninggi akibat perubahan iklim, manusia membangun penampungan di antara bumi dan bulan. Manusia dipindahkan lebih dari 80 penampungan selama beberapa dekade. Setelah lama menetap, penampungan nomor 12 dan 13 mendeklarasikan sebagai Republik Adrian. Setelah itu mereka menyerang bumi dan penampungan lainnya. Karena hal itu terjadilah perang antara sekutu dan Republik Adrian selama 40 tahun. Perusahaan Kronoid adalah lab yang mengembangkan kecerdasan buatan yang didirikan tahun 2130. Kronoid menggunakan replika otak dari Kapten Jung Jun Yi yang sudah banyak menyelesaikan misi dan banyak prestasi yang telah didapat. Namun 35 tahun yang lalu, Kapten Jung Jun Yi gagal menyelesaikan misi untuk meledakkan bahan bakar shelter B-25 milik Adrian yang menyebabkan Kapten Jung Jun Yi koma. Kronoid setelah mendapat izin dari keluarga, kemudian membuat replika otaknya untuk dijadikan objek penelitian kecerdasan buatan. Proyek Kronoid itu bernama Jung-e. Mereka menggunakan replika itu untuk diambil pengalaman bertempur Kapten Yoon. Agar didukung oleh para militer, Kim Sang Ho selaku direktur Kronoid mengundang para petinggi militer untuk melihat presentasi proyek itu. Dr. Yoon yang merupakan pengembang kecerdasan buatan itu sekaligus anak dari Kapten Yoon menjelaskan tentang proyek itu, namun para petinggi tidak begitu yakin karena mereka menggunakan otak Kapten Yoon yang gagal menjalankan misi. Serta dalam simulasi perang kecerdasan buatan itu selalu gagal di situasi yang sama. Dr. Yoon kemudian meyakinkan para petinggi kalau mereka bisa menyelesaikan proyek itu. Setiap robot yang gagal, Kronoid akan membuangnya, namun sebelum itu mereka melakukan berbincang-bincang dengan robot itu untuk mengetahui pemetaan otaknya. Walaupun itu hanya replika otak, saat diaktifkan robot akan bertingkah layaknya manusia. Bisa diajak bincang-bincang juga. Setelah selesai wawancara, Dr. Yoon menceritakan kepada salah satu stafnya yang ternyata penggemar berat ibunya. Kenapa Kapten Yoon selalu berperang? Karena saat Dr. Yoon masih kecil, ia mengidap tumor di paru-parunya dan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang hanya dengan menjadi prajurit bayaran. Saat di perjalanan menuju tempat tes etik, Dr. Yoon melihat sekitar. Banyak orang mengalami kesusahan, banyak bangunan yang rusak dan terlantar. Saat melihat seorang anak bersama ibunya, Dr. Yoon jadi teringat masa kecilnya saat akan melakukan operasi dan ibunya berpamitan untuk melakukan misi. Kapten Yoon juga berjanji akan bersama dengan Dr. Yoon saat selesai operasi, namun itu misi yang membuatnya koma. Setelah tes, dokter memberitahu tentang kanker Dr. Yoon yang sudah menyebar dari titik operasinya dulu.
dan sudah menyerang organ lainnya. Menurut dokter, ia hanya punya waktu 3 bulan. Dokter menyarankan untuk segera melakukan replikasi otak dan beralih ke tubuh protesis, yaitu tubuh buatan atau humanoid. Ada 3 tipe yang bisa dipilih sesuai dengan biayanya. Tipe A, biaya mahal, hak asasi penuh. Tipe B, masih bisa mendapat hak asasi menikah bebas bertindak. Tipe C, yang tidak dianggap seperti manusia, semua data otak bisa digunakan oleh siapapun yang ingin membelinya. Seperti Kapten Yun yang data otaknya boleh digunakan oleh siapapun. Setelah itu, Dr. Yun ingin melihat ibunya yang koma. Saat akan melakukan percobaan ke-18, Kim Sang-hun meminta untuk menembak kakinya agar kondisinya berbeda. Saat simulasi dimulai, Kapten Yun merasa sakit di kakinya. Kapten Yun bisa melawan, namun pada akhirnya ia dikalahkan dengan mudah. Status otaknya, keinginan untuk bertempur menurun. Tiba-tiba muncul area baru yang belum diketahui yang membuat Kapten Yun bertempur dengan ganas. Namun itu hanya sebentar karena kepalanya tertembak. Kim Sang-hun dan tim pergi ke kantor pusat Kronoid untuk bertemu dengan Presiden. Namun di sana ia bertemu dengan Lee Seng-yeon, direktur pengembangan produk, yang mengatakan kalau Presiden tidak bisa datang. Kim Sang-hun terlihat tidak begitu suka dengan Lee Seng-yeon karena terlihat seperti mengejeknya. Walaupun itu pertama kali mereka bertemu. Karena hal itu, Kim Sang-hun dan tim kemudian pulang. Hari berikutnya, Presiden datang menemui Kim Sang-hun dan Dr. Yun. Saat masuk ke ruangan, tiba-tiba Kim Sang-hun berhenti bergerak. Ternyata ia sudah menggunakan tubuh protesis. Presiden hanya ingin berbicara berdua dengan Dr. Yun. Presiden mengatakan kalau era pembuatan senjata perang sudah berakhir, dikarenakan sekutu dan Republik Asia bersepakat untuk mengakhiri perang. Presiden ingin memulai proyek baru menggunakan kecerdasan buatan itu di bidang rumah tangga, dan meminta Jungkook untuk dihentikan seadanya saja. Mendengar hal itu, Dr. Yun tampak sedih. Dr. Yun masih melanjutkan simulasinya sampai batas akhir yang ditentukan. Melihat Kapten Yun yang masih gagal di tempat yang sama, Kim Sang-hun sangat marah dan area yang kemarin muncul tidak muncul lagi. Saat Kim Sang-hun melakukan wawancara, ia meminta untuk memotong tangan Kapten Yun. Namun dideteksi otak hanya indikator nyeri yang meningkat. Karena tidak puas dengan hasilnya, Kim Sang-hun kemudian masuk dan menembak kakinya. Saat diminta untuk mengoperasikan kembali, mereka tidak bisa melakukannya karena kendali sudah diambil penuh oleh Dr. Yun. Mendengar hal itu, Kim Sang-hun sangat marah dan menodongkan pistol kepada Dr. Yun. Tanpa takut, Dr. Yun menghadapinya. Tak lama datang staf memberitahu kalau Kim Sang-hun dipanggil oleh Presiden ke kantor pusat. Setelah itu, Dr. Yun meminta staf lain untuk meninggalkannya. Sebelum itu, Dr. Yun meminta untuk mengakhiri proyek itu dan mengirimkan semua datanya. Saat mengecek data transfer replika otak ibunya, Dr. Yun melihat nama salah satu stafnya. Kemudian ia mendatangi kamar staf itu dan melihat replika ibunya dibuat boneka penggoda olehnya. Melihat itu, Dr. Yun malah lalu mencekik staf itu. Staf itu mengatakan kalau ia disuruh kantor pusat untuk uji coba produk itu. Karena keluarga sudah setuju menggunakan tipe C, Dr. Yun tidak bisa berbuat apa-apa mengatasi hal itu. Dr. Yun lalu menemui Kapten Yun dan berusaha berbincang-bincang. Dr. Yun mengatakan kalau kondisi Kapten Yun yang parah dan akan mati. Dr. Yun meminta untuk Kapten Yun untuk menjaga mata saat akan dimatikan. Tiba-tiba area kuning muncul yang merupakan area yang belum diketahui itu. Kapten Yun kemudian berbicara menanyakan soal operasi anaknya. Dengan wajah sedih, Dr. Yun memberitahu kalau operasi anaknya berhasil. Karena hal itu, area kuning semakin meningkat. Mengetahui operasi putrinya berhasil, Kapten Yun merasa lega. Kapten Yun juga menceritakan sebelum ia melakukan misi, putrinya memberikan gantungan kunci berbentuk boneka kecil. Karena di perjalanan boneka itu hilang yang membuat suasana hatinya buruk sepanjang hari. Dr. Yun yang sangat sedih mendengar cerita itu kemudian mematikan Kapten Yun. Saat percobaan terakhir, Dr. Yun mengambil alih untuk persiapannya. Ia kemudian menghapus area kuning itu.
Dokter Yun juga membisikkan kalau setelah percobaan ini data otaknya akan direplika dan dipakai oleh orang-orang. Percobaan terakhir pun dimulai. Semua tampak seperti biasa. Kapten Yun masih gagal di tempat yang sama. Kim Sang-hoon yang tidak begitu semangat kemudian pergi. Setelah itu, Dokter Yun kemudian pergi ke lab untuk menghapus data otak milik Kapten Yun. Di tengah jalan, Kim Sang-hoon menyadari sesuatu. Kemudian ia kembali dan meminta stafnya untuk melihat lebih detail rekaman pertempuran terakhir. Ia sadar kalau Kapten Yun tidak tertembak dan pura-pura terkena. Karena hal itu, ia meminta alarm dibunyikan. Kapten Yun melumpuhkan kedua staf dan pergi mencari jalan keluar. Kim Sang-hoon kemudian mengaktifkan 3 robot untuk ikut mencari Kapten Yun. Kapten Yun berada di tempat produksi dan melihat robot-robot lain seperti dirinya. Tak lama datang 3 robot yang mencarinya. Terjadi perkelahian antara Kapten Yun dengan ketiga robot itu. Walaupun sendiri, Kapten Yun dapat mengimbangi dan melumpuhkan 1 robot. Dokter Yun kemudian mencari Kapten Yun berada. Saat Kapten Yun sudah terdesak, datang Dokter Yun mematikan robot itu. Setelah itu, Dokter Yun memindahkan replika otak Kapten Yun ke robot satunya. Saat polisi datang, Dokter Yun berpura-pura sedang ditolong oleh robot penjaga. Robot polisi mengetahui kalau Dokter Yun memindahkan otak itu dari CCTV. Karena itu, robot polisi mengejarnya, sedangkan Dokter Yun dan Kapten Yun pergi dari tempat itu menggunakan kereta. Di dalam kereta, ternyata ada Kim Sang-hoon. Ia kemudian menembak Dokter Yun. Kapten Yun kemudian berkelahi dengan Kim Sang-hoon. Tanpa sengaja, Kim Sang-hoon tertembak di mukanya yang membuat mata robotnya terlihat. Ia terkejut kalau dirinya adalah robot. Dokter Yun mengatakan kalau Kim Sang-hoon hanyalah boneka presiden. Bukannya sedih, tapi malah membuatnya semakin beringas. Kapten Yun dan Kim Sang-hoon kembali berkelahi. Tak lama datang robot polisi masuk dalam kereta itu. Kapten Yun berkelahi dengan para polisi itu. Satu persatu polisi itu dapat dikalahkan. Perkelahian pun semakin sengit. Kereta juga makin tidak terkendali. Dokter Yun membantu Kapten Yun saat kereta akan jatuh. Kereta pun jatuh bersama dengan Kim Sang-hoon. Kereta pun berhenti di dekat hutan. Dokter Yun kemudian meminta untuk Kapten Yun pergi dan tidak mengkhawatirkan dirinya lagi. Dokter Yun ingin Kapten Yun bebas hidup dengan memikirkan dirinya sendiri. Setelah itu, Kapten Yun pergi meninggalkan Dokter Yun masuk ke dalam hutan. Cerita usai.